Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Julius Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau dan juga beberapa indeks kali ini yang juga akan saya bahas sebagai pertanda akankah hari Kamis akan kembali rebound atau bullish. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk ulasan yang saya berikan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini sebagai bentuk dukungan teman-teman Sobat Joker, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Kali ini dari sudut pandang berbeda, IHSG membentuk pola bullish channel, di mana pola bullish ini terbentuk ketika ada area pantulan dan area sideways yang sesuai dengan lebar channelnya sendiri. Kalau kita lihat secara pola, seharusnya dia akan melanjutkan penurunan seperti ini. Dan ketika dia berada area pantulan, kemungkinan besar dia akan melanjutkan trennya untuk ke atas. Seperti itu. Lalu jika kita lihat dari fase kemarin, dia sudah berhasil break area trendline support yang sudah diuji beberapa kali dengan posisi terbaik. Sudah ada retest beberapa kali di sini dan di sini, dan jika teman-teman jeli, dan terakhir ada di sini. Kita akan bedakan warnanya, dan kemungkinan besar dia akan meretest kembali di area 6023 sampai 6015. Yang pastinya akan masuk area range 6040 sampai 6006. Mengapa ada range ini? Range ini saya pikir melihat dari review IHSG biasanya yang saya sudah lakukan sebelum-sebelumnya, terdapat pola inverted and shoulder atau juga terdapat pola cup and handle dengan sudut pandang yang berbeda pula. Tetapi kali ini saya tetap memakai area tersebut yang merupakan area range sideways yang cukup panjang, di mana area sideways ini dahulu saya buat berada di area 6136 sampai 5882. Jadi saya pikir ada sudut pandang baru dari IHSG yang kali ini membentuk pola bullish channel. Potensi bullish channel ini masih cenderung sangat sensitif ya. Kenapa? Biasanya pola bullish channel itu akan membentuk pola yang cukup, saya pikir cukup berbahaya ya. Biasanya dia akan meretest kembali dan menguji area trendline resistennya, dan bisa saja dia akan mantul kembali seperti ini. Apakah mungkin? Mungkin saja. Apakah dia akan lanjut? Mungkin saja juga. Jadi masih 50-50 kemungkinan dari potensi dia akan break untuk melanjutkan bullish channelnya. Apakah bisa menembus bullish channelnya dengan top down ke bawah, dengan potensi penurunan secara bullish channel itu bisa mencapai area demand lanjutan ini? Bisa saja. Segala kemungkinan dari IHSG masih kemungkinan. Apakah dia bisa lanjut naik? Jika dia naik, apakah dia sesuai supply-nya? Apakah mungkin? Mungkin saja. Jadi masih ada sudut pandang berbeda terkait IHSG, bagaimana performanya untuk minggu depan atau dimulai dari esok hari, seperti itu. Jika kita lihat dari time frame kecil, biasanya kita memakai time frame 15 menit untuk Sobat Joker Trader untuk memastikan IHSG itu sudah kembali melanjutkan pola reversalnya atau tidak. Terdapat pola yang sama ketika dia mengalami penurunan, tanda-tanda reversalnya akan dimulai melalui pola yang cukup, yang saya sukai adalah bullish divergent. Di sini kejadian satu kali, kemudian ketika dia bearish kembali, dan di sini terjadi kembali bullish channel,
Dan di sini ada pertanda akankah bullish channel juga mengalami penurunan, dan ada bullish channel terkait momentum. Apakah sudah ada pertanda dia reversal? Saya pikir ada. Dengan potensi dia harus break area ini, area 6140 yang merupakan area mother candle ya. Saya bilangnya mother candle kenapa? Ada candle besar yang harus di break dengan cukup kuat untuk mengkonfirmasi dia punya bullish divergence. Ada dua area di 6098 sampai 6140. Apakah ISG Kamis akan bullish? Saya masih pertanyakan kembali. Tetapi melihat potensi dia punya habit ketika dia menyentuh, ketika pola yang baru saya temukan adalah bullish channel, ketika dia mantul di area trendline supernya, dia akan membentuk area reversal dengan pertanda bullish divergence. Seperti itu. Apakah saya optimis untuk Kamis hijau? Saya pikir saya optimis. Apakah teman-teman tidak optimis atau juga optimis? Selagi teman-teman memiliki posisi barang, saya pikir ya teman-teman bisa menentukan risk and rewardnya kembali ya. Jika risk and rewardnya masih cukup bagus untuk teman-teman, maka teman-teman bisa lakukan cukup dengan beberapa akumulasi atau beberapa emiten yang teman-teman masih hold, atau beberapa emiten yang teman-teman sudah ambil di kemarin sore, di hari Selasa. Lagi-lagi masih ada di keputusan teman-teman. Jika kita lihat potensi dia akan menyentuh area trendline supportnya, saya pikir masih ada. Dengan memastikan dia punya trendline support ini sebagai bentuk pijakan kuat. Jika kita lihat polanya, ketika dia membentuk ekor di sini, ada buyer dengan cukup kuat melanjutkan kenaikannya. Dan sekarang dia akan mencoba menyentuh pola trendline-nya di sini dengan arahan apakah sesuai, dia akan lanjut. Kita masih tanda tanya. Apakah dia akan lanjut ke bawah? Kita masih tanda tanya juga. Jadi saya pikir masih spekulatif dan masih secara perhitungan, secara teknikal saya pikir masih ada kemungkinan ISG akan bullish. Jika Sobat Joker trader bertanya kepada saya apakah bullish, saya sangat yakin. Tetapi jika keyakinan saya terjadi kesalahan, kita juga masing-masing punya money management yang sudah saya perhitungkan kepada Sobat Joker trader. Ketika entry di saham-saham kita yang sudah memberikan profit cukup kuat, kita entry-nya beberapa kali seperti itu. Baik, saya akan sharing juga dari beberapa komoditi. Ada dari tech. Di sini ada pola bearish divergent dengan target penurunan itu bisa mencapai di ekor atau di body candle. Posisi sekarang dari indeks teknologi dia sudah berada di posisi body candle. Apakah ada pertanda bullish? Jika kita ambil time frame 4, di sini ada candle doji yang cukup unik ya. Candle doji dengan memperhatikan bahwa buyer itu posisinya sudah mengalami penguatan dengan posisi seller sudah mengalami pelemahan. Apakah mungkin lanjut? Saya pikir mungkin saja. Lalu dari indeks BUMN, 20 BUMN terkait ada pula double bottom di sini saya temukan dengan potensi reversal. Di sini ada bullish engulfing, tetapi bullish engulfingnya masih dengan bentuk candle yang cukup kecil ya. Tetapi dari indikasi RSI dan momentum, saya pikir sudah sangat baik pula untuk indeks BUMN. Dari indeks finance sudah ada pertanda juga. Di sini ada pola symmetrical ascending symmetrical triangle. Dia sudah break dengan cukup kuat dan membentuk area supply di posisi 1428 dan posisi high-nya kemarin itu di posisi 1431. Ketika supply ini terisi dan tidak mampu break dengan bensin yang kuat, saya pikir dia akan
meretest kembali area support trendline-nya, di mana pola ascending triangle ini salah satu pola yang saya sangat sukai. Kita beberapa saham sudah menemukan pola ini dan menghasilkan cuan cukup lebar juga. Jadi Sobat Joker Trader, dari Finance memang sudah menguji area trendline support ascending triangle-nya. Jika kita ambil dari time frame daily, ada bentuk ekor cukup kuat di sini, pertanda bahwa buyer di sini cukup melawan di posisi sesi 2 kemarin. Dan sesi 2 pada time frame 4 hour mengindikasikan bullish 1,13%. Apakah indikasi dari sektor finance akan menginisiasi pertama untuk bullishnya ISG di hari Kamis? Mungkin saja. Dari pola RSI dan pola MACD masih bertolak belakang. Dari momentum sudah mengindikasikan bullish, tetapi dari volume trend masih mengindikasikan bearish. Apakah masih ada momentum dari sektor finance? Saya pikir masih ada, dengan alasan jika dia masih bertahan di area trendline ini, saya pikir masih ada harapan untuk sektor finance untuk kembali bullish. Selanjutnya kita ke sektor infrastruktur. Infrastruktur juga sama, secara Fibonacci dia tertahan di area 0,5. 0,5 merupakan area Fibo koreksi, dan batasan Fibo koreksi adalah di 0,5 maksimal. Optimalnya masih ada di beberapa area. Dan di sini masih ada area gap. Apakah mungkin area gap ini akan ditutup dulu secara indeks infrastruktur dari telekomunikasi dan beberapa emiten lainnya? Saya pikir masih ada potensi, tetapi dari kita lihat secara Fibo koreksi 0,5 menjadi area kuat. Mengapa area kuat? Karena kita berkaca di sini ada area demand dan ini ada area demand. Ingat, area demand merupakan pertanda area base. Ketika ada base, maka ada area demand. Jika posisinya turun dan ketika posisinya berada di atas, maka ada area supply. Seperti itu. Selanjutnya dari sektor indeks basic. Nah, dia di sini membentuk pola bearish channel. Pola bearish channel ini lebih identik ketika pola ini terkonsolidasi karena uptrend. Ketika pola ini di break, maka posisinya sangat kuat untuk menghasilkan profit. Tetapi jika dia break, akan menghasilkan profit yang tidak ada. Apakah masih ada potensi dari indeks basic? Masih ada. Kita bisa screening di Stockbit, juga bisa dipermudah ya. Dari beberapa indeks itu sudah ada beberapa emiten yang mencakup di beberapa sektor tersebut. Tetapi jika kita lihat dari proses bearish channelnya ini, ketika dia menyentuh support trendline dari channelnya, dia akan mantul dari posisi 4 hour yang menggambarkan dari sesi 1 dan sesi 2, selalu mempunyai pola-pola yang sama. Higher, higher low, higher low, dan higher low. Sekarang sudah membuat lower. Di sini ada lower low. Di sini ada lower low juga. Di sini ada lower low dan di sini ada lower low. Ketika ada lower low, maka kita harus membentuk lower high. Apakah masih ada potensi untuk saham basic untuk bullish? Bisa jadi. Jadi teman-teman bisa screening dari Stockbit, sangat membantu untuk indeks basic yang teman-teman sudah sangat kenal. Cari teknikalnya dan price in. Dari indeks trans, dia mempunyai pola bullish channel. Tetapi kalau kita lihat secara Fibonacci saja, target koreksinya belum tercapai di area 0,5. Apakah masih ada potensi penurunan di indeks transportasi? Ya masih ada ya. Jadi teman-teman bisa berhati-hati untuk saham indeks trans. Dari indeks energi, di sini ada potensi pola inverted, bukan inverted, tapi pola head and shoulder dengan target penurunan selebar head atau selebar shouldernya. Apakah masih ada potensi untuk saham energi untuk rebound? Saya pikir masih ada. Lagi-lagi area supply demand resistance income supportnya sudah diuji satu kali di sesi 1 kemarin dan mengalami rebound di sesi kedua. Apakah ada potensi untuk saham energi seperti batubara, komoditi, listrik, gas, minyak? Saya pikir masih ada. Jadi teman-teman bisa screening juga di Stockbit, membantu teman-teman untuk saham-saham yang sudah mengalami pullback ya. Bisa teman-teman screening untuk trading.
Apakah dampak buka memang sangat besar untuk IHSG? Saya pikir sangat besar ya. Kalau kita ambil time frame 1 menit kembali, apakah masih ada target penurunan? Mungkin saja ya. Skenario yang saya pikir, retail itu mendapatkan barang posisi tanggal 9 Agustus. Posisi 9 Agustus, retail yang mendapat itu FOMO. Mereka ambil banyak barang, mereka hold dengan keyakinan akan arah kembali. Disinilah salah satu kesalahan beberapa retail yang mengalami emosi dan meluapkannya di beberapa apps komen dan juga di beberapa Instagram atau beberapa lini masa Stockbit ya. Sangat dihujat Bukalapak. Saya pikir ya tidak cenderung lebih pintar ya. Karena kita harus ada alasan mengapa beli. Kalau belinya karena FOMO, karena belinya karena berharap arah berkali-kali, itu ya semua saham bisa. Dan kenapa harus Bukalapak memilihnya? Padahal ada bank digital yang mampu kita arahkan berkali-kali juga. Seperti Denar, BKSW, ada juga BBYB. Apa tidak cukup dari bank digital? Apa juga berharap dari salah satu IPO Bukalapak? Memang benar IPO Bukalapak ini sangat menyedot seluruh pangsa pasar retail, baik investor ataupun trader. Tapi teman-teman harus tetap yakin jika ingin membeli saham, minimal teman-teman mengenal bisnisnya, mengenal secara saham, mengenal teknikalnya, mengenal bandar yang transaksi, mengenal dengan volume, apakah sudah bagus atau tidak untuk entry. Jika teman-teman hanya FOMO dan ikut-ikutan, teman-teman juga harus siap resiko seperti itu. Nah, saya pikir retail mendapatkan posisi tanggal 9 itu paling banyak. Di posisi arah di 13.25. Nah, tanggal 10 Oke, kita lanjut. Posisi tanggal 10 Agustus, kasusnya berbeda. Retail beli sedikit, broker retail jualan. Apa indikasinya? Saya pikir broker retail jualan ini kan memiliki porsi kecil ketika kejadian book building dan pooling di penawaran umum atau juga penawaran khusus ketika Bukalapak ingin listing di Bursa Efek. Posisinya jika broker retail beli sedikit, tidak ada retail yang memiliki dana besar untuk mengambil Bukalapak sebanyak mungkin. Pasti mereka hanya mengikuti secara FOMO atau mengikuti secara momentum atau mengikuti secara hype-nya Bukalapak ini. Nah, posisi broker retail yang jualan ini, dia yang paling banyak jualan. Saya tidak perlu sebut broker retail apa yang sering banyak jualan, tetapi ada indikasi mereka ikutan jualan untuk menambah porsi mereka di harga yang lebih murah. Atau jika berpikir lagi, kemungkinan besar mereka akan mengincar harga IPO awal di 850. Apakah mungkin terjadi harga IPO akan balik? Saya pikir hitung-hitungannya sudah ada ya. Kemarin ada hitung-hitungan jika ARA berjilid-jilid dan sekarang sudah ada share. Bagaimana jika ARB berjilid-jilid? Dan potensi 850 ini akan hadir di hari Jumat ketika hari Kamis juga ARB. Apakah Kamis akan ARB? Saya pikir masih 50-50 karena pasar belum dimulai. Itu masih esok hari. Jadi persiapkan secara trading plan apapun saham yang teman-teman ingin miliki dan apapun teman-teman yang ingin beli. Hitung risk rewardnya, hitung secara teknikal, kenali bandarmologinya, kenali bisnisnya juga, dan kenali volume transaksinya. Apakah volume ini termasuk yang sehat atau tidak. Sekian dulu untuk ulasan yang saya ingin berikan kepada teman-teman. Jika teman-teman berpikir IHSG akan bullish, saya pikir saya masih sangat optimis. IHSG akan bullish.
berdasarkan analisa yang saya pikir cukup simpel ya, dan beberapa ilmu yang saya pikir ya saya pahami dan saya coba aplikasikan di technical chart untuk composite. Jika teman-teman tertarik untuk ulasan yang saya berikan, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.